Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, kali ini kita masuk ke bagian yang sangat praktis ya dari materi The Seven Sigma Mindset ini. Ya, bagian IV. Betul, bagian IV. Fokusnya ke praktek-praktek kunci nih. Gimana caranya biar pola pikir transformatif ini bertahan, bukan cuma teori. Tepat sekali. Karena ya seperti yang dibilang di buku itu kan, perubahan mindset itu bukan tujuan akhir. Ini perjalanan, maraton lah istilahnya. Kalau nggak dilatih terus, ya gampang balik lagi ke kebiasaan lama. Oke. Jadi intinya, semua praktek ini tuh gimana kita secara sadar terus geser fokus dari peta, konsep mental kita itu. Ke wilayah ya, pengalaman langsung. Nah, itu dia. Ke pengalaman langsung yang seringkali lebih kaya dan ya nggak terduga. Oke, praktek pertama. Kedengerannya simple banget. Lakukan satu hal baru setiap hari. Iya. Contohnya kan tadi, rute ke kantor beda, nyobain makanan baru, ngobrol sama orang asing. Kecil-kecil gitu, tapi apa sih intinya kok bisa ngaruh? Justru itu, kesederhanaannya itu kekuatannya. Ini cara yang gimana ya, lembut tapi efektif buat ganggu rutinitas otomatis kita. Mengganggu ya? Iya, sedikit mengguncang otak lah. Tiap ada hal baru, sekecil apapun, itu maksa otak keluar dari peta lama dan buka mata ke wilayah baru. Jadi melatih fleksibilitas otak secara langsung gitu ya? Betul, biar nggak kaku. Menarik. Nah, praktek kedua nih, yang ini kedengarannya agak menantang dikit. Sengaja cari sedikit ketidaknyamanan. Sedikit ya, kuncinya di situ. Bukan cari bahaya loh ya, ditekankan banget, tapi situasi yang bikin kita agak waspada, keluar dari zona nyaman. Contohnya kayak mandi air dingin mungkin. Atau puasa, presentasi yang bikin deg-degan dikit. Ya, tapi dipilih sadar tujuannya belajar, bukan nyiksa diri. Betul sekali. Ada alasan ilmiahnya juga. Stres ringan yang terkontrol, sengaja gitu, itu bisa nguatin koneksi saraf. Oh, oke. Dan bantu mecah pola pikir yang udah kebiasaan, yang kaku. Jadi ini bangun ketahanan mental. Jadi bukan lagi menghindar, tapi memilih untuk tumbuh ya? Persis, mengubah penghindaran jadi pilihan sadar. Dan kalau sesuatu udah nyaman, ya cari tantangan kecil baru lagi, jangan berhenti. Oke, jadi setelah melatih diri hadapi dunia luar dengan cara baru, terus sedikit keluar zona nyaman, langkah berikutnya lebih ke dalam ya? Bisa dibilang gitu. Sumber ini nyebutin pentingnya melatih 6 pola pikir alternatif dari bagian II sama 7 level pemikiran bebas dari bagian 3. Rutin katanya. Tepat. Ini nyambung ke praktik 3 dan 4. Intinya bukan cuma tahu soal pola dan level ini. Tapi ngalamin langsung ya? Nah, itu dia. Mengalaminya secara aktif. Dan cara yang paling ditekankan penulis untuk ini ya, lewat meditasi, praktek 4. Meditasi. Manfaatnya kan udah banyak banget risetnya. Jernih pikirannya, emosi lebih tenang, fokus naik, stres turun. Saya suka banget analogi teater yang dipakai buat bedain kesadaran sama pikiran sadar itu. Pikiran sadar kayak drama yang kita tonton, terus kita kebawa cerita. Persis, kita larut di dalamnya. Nah, kesadaran itu kayak panggung kosongnya. Tempat semua drama pikiran, emosi, sensasi itu muncul dan hilang. Panggung yang netral gitu ya? Iya, potensi murni sebelum ada cerita apa-apa. Meditasi, apalagi yang jenis non-dual, itu tujuannya bantu kita balik sesekali ke panggung kosong itu. Kembali ke kesadaran murni yang dibalik semua pengalaman kita. Betul. Meleburkan pemisahan antara aku yang ngamatin sama apa yang diamati. Lanjut, ada 2 praktek terakhir. Praktek 5, ngajar orang lain soal konsep ini. Katanya sih bagus buat nguatin pemahaman kita sendiri. Iya, itu efektif juga. Tapi yang bikin penasaran banget, itu praktek 6, menempuh jalan tengah. Ini kayak penyeimbang ya? Banget. Ini krusial menurut saya. Pola pikir Seven Sigma ini, ya namanya juga gitu. Bukan soal jadi sempurna atau menghilangkan total kebiasaan lama. Nggak realistis juga ya kayaknya? Nggak realistis dan mungkin nggak perlu juga. Ini lebih ke nemuin keseimbangan dinamis. Antara stabilitas peta yang berguna sama fleksibilitas wilayah yang dijelajahi. Contoh si Dave di buku itu ya, yang sempat ekstrim keluar kerja terus balik lagi tapi beda. Nah, itu contoh bagus. Dia nggak kejebak di satu sisi aja. Dia integrasiin pengalamannya. Nama Seven Sigma, bukan Seventh Sigma, itu juga nunjukin soal keseimbangan ini. Bukan puncak absolut.
Oke, jadi kalau dirangkum nih buat Anda yang dengerin, mempertahankan pola pikir ini tuh bukan kayak checklist tugas harian ya. Bukan. Lebih kayak proses yang jalan terus. Dan praktik-praktik ini semacam alat bantu aja, toolkit lah. Toolkit buat navigasi di perjalanan itu. Nah, sebagai penutup mungkin ya. Iya, mungkin satu pemikiran akhir buat direnungkan. Inti semua latihan ini kan bukan cuma ngubah apa yang Anda pikirkan. Betul. Tapi lebih dalam lagi, ngubah hubungan Anda dengan pikiran dan pengalaman itu sendiri. Hubungan nggak ya? Iya. Gimana kalau peta mental Anda itu bukan lagi penjara, tapi jadi alat navigasi yang fleksibel, yang terus diperkaya sama penjelajahan Anda di wilayah pengalaman nyata. Menarik. Pertanyaannya mungkin, praktik kecil mana nih dari yang kita bahas tadi yang rasanya paling mungkin buat Anda mulai coba integrasikan? Mungkin besok atau lusa, sedikit demi sedikit saja.